Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini aku mau bikin bolu potong taro. Bahan-bahannya sederhana, bikinnya praktis banget, hasilnya benar-benar moist, lembut, dan enak banget. Langsung aja. Bahan-bahannya sederhana banget. Di sini aku pakai telur. Telurnya udah aku pisahin ya. Ini kuningnya agak pecah kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak masuk di putihnya. Jadi putih telur ini benar-benar harus tidak ada campuran kuning sama sekali, dan wadahnya ini benar-benar kering. Aku pakai terigu serbaguna all purpose yang protein sedang. Aku pakai minyak baru yang ada di dapur kita. Kalau mau pakai mentega atau margarin yang dilelehkan juga bisa ya. Pakai susu cair, kalau mau bisa pakai susu bubuk yang dicairkan. Dan tentu saja aku pakai ubi ungu. Ubi ungu boleh dikukus, boleh direbus, terus dihaluskan. Bisa pakai garpu, bisa ditumbuk pakai ulekan juga. Gula pasir. Dan ini opsional ya, aku pakai perisa taro. Jadi dia selain bikin warnanya tambah ungu, juga ada wanginya kayak gitu. Ini opsional. Aku pakai loyang yang ukuran 20x20 dan aku isi kertas baking. Ini kertas bakingnya yang bagus ya. Taruh seukuran bawahnya tanpa dioles mentega atau apapun juga, langsung aja kertas bakingnya. Pertama-tama ubi ungunya aku mau blender dengan susu. Sesudah ubi ungunya siap, aku mau panasin ovenku karena ini cepet sekali ya. Api atas bawah di suhu 160 derajat Celcius. Sekarang lanjut setengah bagian gula, kira-kira aja, dengan kuning telur. Aku mau kocok kecepatan tinggi sampai dia bener-bener warnanya itu kuning pucat, mengental dan berjejak. Nah, ini udah warnanya kuning pucat, dan yang jelas gulanya itu bener-bener larut dan dia berjejak. Tuh kan meninggalkan jejak. Aku mau masukin ubi ungunya yang udah dicampur susu tadi. Semuanya aja langsung ya. Dan minyaknya juga ya, minyak baru yang di dapur kita. Kalau mau pakai mentega atau margarin yang dilelehkan, silahkan. Kecepatan rendah hanya sampai dia menyatu, kira-kira semenit. Aku tambahkan juga perisa taro. Aku ratain aja pakai spatula dan mau tuang tepungnya. Karena nggak terlalu banyak tepungnya, sekalian aja langsung nggak apa-apa ya. Dan diaduk rata, nggak usah terlalu berlebihan juga, santai aja pergelangan tangannya kayak gini kira-kira, hanya sampai dia menyatu. Karena dapurku sumuk alias panas, jadi ini putih telurnya yang terakhir aku kocok. Pastikan ini mixernya udah bersih dan kering, benar-benar kering, nggak ada air. Langsung aja sisa gula yang tadi itu, kecepatan tinggi sampai dia putih pucat kaku dan mengkilat. Ini udah 2-3 menit dia bisa kayak gini hasilnya. Punya yang ungu dan yang putih. Sekarang udah bagian yang terakhir banget, satuinnya. Bertahap ya, adonan putihnya masuk di adonan ungu sambil dilipat. Pergelangan tangannya santai aja. Jadi dilipat bawahnya kayak gini. Terus diputar, dilipat, diputar. Telur itu paling gampang dipisah antara putih dan kuningnya. Paling gampang dipisah ketika dia baru keluar dari kulkas. Jadi kan dia dingin ya. Dan ini tadi masih dingin. Putih telurnya masih dingin. Dikocok gitu 2-3 menit dia langsung kaku, putih pucat kaku. Jadi intinya, kuncinya wadahnya harus benar-benar bersih dan kering. Tidak ada campuran kuning telur. Itu penting banget. Sekarang tinggal tuang di loyang. Pastikan semuanya ini udah keaduk dengan baik ya. Sesudah dia di loyang, bisa diratakan jadi ke semuanya. Dan aku mau ketuk ya, keluarkan udaranya. Jadi sambil manasin oven, sambil kita mengaduk semua bahan. Udah wangi dapurku, dan atasnya udah kayak mengering kayak gitu, jadi ungu agak kecoklatan gitu ya. Dan kalau ditusuk pakai tusuk gigi, udah nggak ada yang lengket lagi. Berarti dia udah wanginya udah matang dengan sempurna. Panas banget, hati-hati
Sebaiknya kalau bikin bolu itu nggak dibuka-buka ovennya sampai bener-bener kayak wangi gitu. Pinggirnya dengan sangat mudah dia lepas kalau memang bener-bener udah mateng ya. Jadi nggak perlu dioles dengan mentega. Ini aku mau langsung aja keluarin dari loyangnya. Hati-hati ya, panas kan, ini baru banget keluar dari oven. Langsung dibuka aja ya, supaya menguapnya itu nggak tertahan sama kertas bakingnya. Ini belum suhu ruangan banget, tapi sudah hangat lah ya, nggak apa-apa. Ih, cantik sekali. Jadi langsung kita potong aja. Ini kalau nggak pakai tambahan pewarna atau perisa taro pun nggak apa-apa ya. Aku pakai supaya warnanya lebih ungu kayak gitu. Nah, siap. Kalau mau bikin bolu potong dengan topping kayak gitu, dengan buttercream dan misalnya diisi parutan keju atau taburan meses atasnya. Kalau mau yang seperti itu, dengan resep ini bisa dikurangin ya gulanya, karena buttercream kan dia cenderung manis. Tapi menurut aku ini bolu ubi ungu, jadi biar wangi ubi ungunya terasa, aku nggak mau campur dengan buttercream atau keju. Kayak gini aja udah top banget. Ini aku suka yang ujung-ujungnya, mantap, lihat. Cantik banget, wangi ubi ungunya, dan dia tuh bener-bener lembut. Dan ini adalah salah satu jajanan yang bisa juga di freezer, makanya aku nggak pakai topping buttercream. Bisa disimpan di freezer, masukin di plastik kedap udara, taruh di freezer, kapan mau bisa dikeluarin, diamin di suhu ruangan atau diangetin di rice cooker atau microwave. Mantap. Wow, banget. Kalau kita nggak punya perisa taro, jangan paksain. Nggak usah pakai perisa taro atau tambahan pewarna ungu, ditambahin sedikit vanila aja, nggak apa-apa. Atau tanpa perisa pun dia tetap enak dan tanpa amis telur dengan resep ini. Ini sederhana banget, harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Sambil nunggu kuenya di suhu ruangan baru bisa dinikmati. Sebenarnya bisa sih anget-anget, tapi aku punya sesuatu untuk dibagikannya. Banyak sekali yang masukan-masukan yang positif tentang aku berkebaya. Sebenarnya aku berkebaya ini secara nggak sengaja loh. Beberapa waktu yang lalu ada yang komen di salah satu YouTube videoku. Dia bilang kayak gini, kenapa sih bajunya kok itu-itu aja? Mungkin beliau tidak bermaksud apapun, itu hanya komentar santai, itu hanya kayak obrolan, karena kan kita berteman, iya toh. Tapi aku saat itu malah kepikiran gitu loh. Dan jujur aku memang nggak punya baju yang banyak atau yang berwarna-warni atau yang bajuku tuh itu aja. Memang kayak gitu dari zaman dahulu kala. Jadi saat itu aku sempet yang kayak panik, yang sempet kayak, tapi aku tetap nggak mau beli baju karena aku merasa nggak perlu gitu ya, baju itu cukup, yang aku punya itu cukup gitu loh. Jadi apa yang aku lakukan, aku tanya mamaku, mah punya nggak, boleh nggak aku pinjem baju mah? Mama bajunya besar-besar tahu gini. Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa, yang penting pinjem lah biar aku ganti-ganti. Jadi mamaku kirimin lah aku bajunya beliau. Baju mamaku itu emang agak lebih besar daripada aku, jadi aku aku akalin gitu. Ada di beberapa video yang aku sama sekali nggak balik, jadi aku neranginnya tuh kayak gini terus dan kaku kayak gini. Kenapa? Karena di belakangnya itu, di belakang bajunya aku jepit jemuran supaya nge-shape gitu loh. Kalau nggak kan gedombrangan punya mama. Sampai sebegitunya, karena hanya satu komentar itu di dalam pikiranku tuh kayak over and over gitu loh. Terus aku berpikir, ngapain sih aku kayak gini, for what gitu loh, apa untungnya buat aku? Halo, tujuanku yang utama adalah aku ingin berbagi resep-resep sederhana yang ekonomis, yang semua bisa melakukan. Kalau aku aja bisa, semua orang pasti bisa. Itu tujuan utamanya gitu loh. Jadi aku, ayo fokus lah. Nah, ketika aku fokus, luar biasa. Apa yang terjadi? Ada suatu produk yang ajak kita bekerja sama. Mereka minta harus pakai baju warna ini. Aku yang nggak punya baju warna-warni, nggak punya banyak pilihan baju, bingung lah. Cari baju nggak ada. Aku tanya mamaku, nggak ada nak. Aku sampai mau pinjem ke mejanya suamiku yang kedombrangan dong, jadi tambah aneh. Saat itu aku
aku ingat, oh aku punya loh kebaya yang warna kayak gitu, tapi itu kebaya gitu loh, gimana ya, udahlah aku pakai aja lah, udahlah nggak apa-apa deh aku pakai. Ternyata Mbak tumben pakai kebaya, ada acara apa? Bagus loh pakai kebaya, Indonesia banget, Nusantara kayak gini. Jadi yang komentar yang dulu itu over and over and over and over and over di kepalaku itu kayak tertimbun sama banyaknya respon positif yang aku secara nggak sengaja nekat pakai baju kebaya yang memang warnanya itu required sama partner kita saat itu. Aku mulai lagi, Ma, punya nggak baju kebaya yang udah kekecilan? Buat apa, Nak? Ya, aku pinjem, Ma. Mamaku pilihin lah baju-bajunya yang zaman dahulu. Ini baju mamaku dari zaman dahulu. Jadi ada yang aku tunjukin ya, yang beberapa dari mamaku kayak gini. Ini ada juga yang udah dia kekecilan. Ini juga ada yang beli di pasar, ada yang jahit sendiri, ada yang dikasih orang juga. Jadi mamaku kasih aku. Dan ada satu lagi yang lebih istimewa, ponakanku. Dia kan dulu sekolah waktu SMA itu, jadi kalau sekolah atau kerja di Bali itu setiap hari Kamis harus pakai baju daerah. Nah, jadi ponakanku tuh setiap Kamis instead of pakai seragam, dia pakai baju kebaya. Sekarang dia udah lulus, jadi dia banyak sekali kebayanya nggak kepake. Jadi aku pinjem juga dari ponakanku. Ini salah satunya kayak gini. Dan kebaya-kebaya sekarang ini punyaku. Jadi model kebaya-kebaya sekarang itu dibikin sangat simple. Jadi ini kayak baju kaos gitu loh, nggak ada kancingnya. Jadi tinggal masukin gitu kayak baju kaos, dia stretch gitu. Yang biasanya kan klasik ya, pakai kancing-kancing kayak gitu. Di situ aku sangat bersyukur dan aku teringat ya, ada satu ayat. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saat aku fokus sama sesuatu yang buruk, itu kayak membebani diriku sendiri. Padahal itu orang aku mungkin nggak kenal. Itu orang nggak bermaksud buruk sama aku, hanya komentar gitu loh. Dan aku yang selalu, aku menerima semua masukan dari teman-teman. Buktinya aku malah kepikiran. Jadi aku belajar untuk selalu ambil baiknya lah, pikir positif lah, dan yang penting tenang aja. Kalau kita tenang, bisa menyikapi sesuatu itu dengan lebih baik, kayak gitu. Segitu aja. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktu sama aku hari ini mendengarkan ceritaku, dan aku udah lega sekarang. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya, dan apapun itu, stay humble.